Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya melanjutkan bahasan limit fungsi. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan rumus limit fungsi trigonometri nomor 1 sampai nomor 6 seperti tampak pada layar sebelah kiri. Contoh dari rumus 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sudah saya berikan. Seperti itu gambaran persoalan-persoalan limit fungsi trigonometri yang berkaitan dengan rumus 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kemudian pada kesempatan ini akan saya lanjutkan bagaimana mengerjakan atau menyelesaikan persoalan limit fungsi trigonometri yang membutuhkan rumus pendamping, yaitu rumus B itu. Ada 2 rumus pendamping di situ. Yang pertama itu adalah 1 min cos AX kuadrat itu sama dengan sin AX kuadrat. Kemudian rumus pendamping yang kedua adalah cos AX sama dengan 1 min 2 sin A per 2 X kuadrat. Ya, itu akan saya kembangkan nanti. Rumus pendamping yang pertama nanti akan saya kembangkan. Kemudian rumus yang kedua itu juga akan saya kembangkan pada kesempatan ini. Ya. Adapun pengembangan dari rumus pendamping 1 dan 2, simak penjelasan saya berikut. Ya. Gini, di situ sebetulnya rumus pendamping yang pertama itu terlahir dari rumus identitas trigonometri. Ya. Seperti ini rumus identitas trigonometri yang perlu kalian ingat kembali, yang sudah kalian terima di kelas 10 pada matematika wajib. Ya. Jadi saya akan mengulas rumus pendamping yang pertama. Sebetulnya terlahir dari rumus identitas. Kalau ada sin kuadrat X, begitu, plus cos kuadrat X itu sama dengan 1. Itu rumus pendamping yang pertama itu. Kemudian ini kalau dikembangkan begitu, maka rumus ini menjadi sin kuadrat X nanti sama dengan 1 min cos kuadrat X. Nah, itu. Nah, ini kalau ada sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1, maka akan membentuk rumus turunannya sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Nah, begitu juga kalau ada sin kuadrat AX begitu, plus cos kuadrat AX itu sama dengan cos kuadrat AX itu sama dengan 1. Dari sini akan lahir sin kuadrat AX itu sama dengan 1 min cos kuadrat AX. Yaitulah proses terbentuknya rumus pendamping yang pertama. Dari situ. Itu seperti itu. Kemudian akan saya kembangkan itu. Akan saya kembangkan di sini. Biar kalian semakin jelas memahami rumus pendamping yang pertama itu. Nah, jadi rumus pendamping yang pertama itu 1 min
cos kuadrat AX itu sama dengan sin kuadrat AX. Jadi nulis yang seperti nampak pada layar itu sebetulnya sama halnya dengan yang saya tulis ini. Nah, ini nanti kalau saya punya yang pertama itu, yang pertama 1 min sin kuadrat X, 1 min cos kuadrat X, 1 min cos kuadrat, saya coret saja. 1 min cos kuadrat X berarti sama dengan sin kuadrat X. Tetapi kalau saya punya nanti cos kuadrat X min 1 pasti sama dengan min sin kuadrat X. Ya. Dari mana itu? Nah, penjelasannya seperti ini. Nah, 1 min cos kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X. Sudah saya jelaskan seperti ini tadi. Ini penjelasannya. Kemudian akan saya jelaskan kenapa kalau 1 min cos kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X, tetapi cos kuadrat X min 1 sama dengan min sin kuadrat X. Sebenarnya begini. Nah, ini manipulasi aljabar dari yang pertama ini. Nah, kalau 1 min cos kuadrat X kan sama dengan sin kuadrat X, gitu ya. Kalau kedua ruas saya kalikan dengan min 1 begitu, maka ini kan min 1 plus cos kuadrat X sama dengan min 1 dikalikan 1 min 1, min 1 dikalikan negatif plus cos kuadrat X sama dengan min sin kuadrat X. Kan itu. Sehingga kalau ditulis cos kuadrat X min 1 itu sama dengan min sin kuadrat X. Nah, itu yang perlu kalian pahami. Ya, yang perlu kalian pahami. Kemudian nanti kalau ada 1 min cos kuadrat 2X, ini 2X, maka ini akan sama dengan sin kuadrat 2X. Begitu pula kalau saya punya cos kuadrat 2X min 1 berarti sama dengan min sin kuadrat 2X. Nah, jadi ini selalu berpasang-pasangan. Ya, ini berpasangan. Nah. Begitu pula kalau saya punya, misalkan saya kembangkan lagi, 1 min cos kuadrat 3X, ini pasti sama dengan sin kuadrat 3X. Itu. Nah, ini kalau dibalik, cos kuadrat 3X, begitu, cos kuadrat 3X, min 1 pasti sama dengan min sin kuadrat 3X. Nah, gitu. Nah, ini pasangannya. Berikutnya lagi, kalau ingin lebih banyak lagi, kembangkan. Kalau 1 min cos kuadrat 4X, gitu. Nah, ya sama dengan sin kuadrat 4X. Nah, pasangannya nanti, kalau saya punya cos kuadrat 4X min 1 itu sama dengan min sin kuadrat 4X. Ini pasangannya. Nah, dan seterusnya. Silakan nanti kalian kembangkan sendiri. Itu nanti kalian kembangkan sendiri. Nah, contohnya apa? Gitu ya. Persoalan limit yang menggunakan rumus pendukung ini. Ya, rumus pendukung yang pertama ini ya. Ini akan saya carikan soal yang berkaitan dengan rumus pendukung itu adalah soal
nomor 12. Soal nomor 12. Soal nomor 12. Ya. Soal nomor 12 berikut ini. Nah. Soal nomor 12. Nah, ini contohnya. Untuk menyelesaikan soal nomor 12 ini, nah, perlu rumus pendamping ini. Pendamping yang ini tadi, rumus pendampingnya pertama ini. Nah, rumus pendamping itu. Nah, kita akan saya selesaikan soal nomor 12 itu. Ya. Nah, soal 12. Di sini soal UNAS UN tahun 2015. Nah, soalnya adalah limit X mendekati 0 dari X tangen X per 2 cos kuadrat X min 2. Soalnya seperti itu. Ya. Ini dimanipulasi aljabar dulu, limit begitu. X mendekati 0 dari X dikalikan tangen X begitu per 2 saya keluarkan jadinya cos kuadrat X min 1. Nah, tuh. Nah, ini kemudian jadi limit begitu X mendekati 0 begitu. Ini nanti X dikalikan tangen X begitu. 2 kalikan. Ingat, rumus pendamping. Itu kalau cos kuadrat X, nah ingat tadi rumusnya ini. Cos kuadrat X min 1 itu sama dengan min sin X. Hati-hati, min sin kuadrat X. Nah ini. Nah, nampak bahwa rumus pendamping dibutuhkan untuk menyelesaikan soal nomor 12 samping itu. Nah, sehingga cos kuadrat X min 1 itu diganti dengan min sin kuadrat X. Berarti ini cos kuadrat X min 1 itu jadi min sin kuadrat X. Begitu. Nah, baru menggunakan rumus rumus pokok. Ya. Ini berarti nanti sama dengan limit begitu, limit X mendekati 0 begitu. X dikalikan tangen X per itu min 2 sin X begitu dikalikan sin X begitu. Nah, kalau saya tulis agak jarang sedikit biar paham maksudnya, ini kan sebenarnya X per min 2 sin X begitu tangen X sin X. Sebetulnya sebetulnya itu tertulis ada satunya. Ini itu 1. Nah, ini ada 1. Ini 1, ini 1. Berarti ini A, ini B, ini A, ini B. Kan gitu. Maka limitnya adalah seperti pertemuan kedua. Itu 1 per 1. Karena itu adalah berarti min 2, 1. Dikali ini 1 per 1. 1 per 1. Berarti hasilnya sama dengan min setengah. 1 kalikan 1, 1. Min 2 dikalikan 1. Min 2 dikalikan 1. Min 2. Min setengah. Itulah proses
penyelesaian dari soal nomor 12 UNAS tahun 2015 yang melibatkan rumus pendamping yang pertama. Jadi kalau dilihat jamnya lah setengah, jawabannya adalah A, gitu ya. Rumus pendamping ini tadi melibatkan rumus pendamping ini tadi, yaitu rumus pendamping bagian yang pertama. Nah, bagian yang pertama. Saya lanjutkan. Itu sudah diberikan contoh soal yang dalam penyelesaiannya melibatkan rumus pendamping yang pertama. Ya. Nah, kalau kalian pahami, berarti kalau setelah menggunakan rumus pendamping tadi diproses, maka ini menggunakan rumus bagian A itu, rumus bagian A. Seperti pada pertemuan kedua, ya, pertemuan kedua. Kemudian saya lanjutkan. Saya akan mengembangkan rumus pendamping yang kedua. Di situ ada rumus pendamping yang kedua, akan saya kembangkan itu. Ya. Rumus pendamping yang kedua itu sebetulnya terlahir dari ini. Nah, ini materi kelas berapa? Kelas 11 ini, matematika peminatan, materi trigonometri. Ya. Ini itu sebetulnya rumus pendamping kedua itu, rumus pendamping kedua ini, kalau ada cos 2x itu kan sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x gitu. Jadi kalau ada cos 2x sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Dengan menggunakan rumus pendamping yang pertama tadi, bahwa kalau ada 1 min cos kuadrat x kan sama dengan sin kuadrat x. Nah, digabung dengan ini, rumus pendamping ini. Kalau ada cos kuadrat x plus sin kuadrat x itu kan sama dengan 1. Ya. Sehingga nanti cos kuadrat x itu sama dengan 1 min sin kuadrat x. Nah, jadi ini diganti dengan ini. Nah, yang terjadi berarti nanti cos 2x itu sama dengan 1 min sin kuadrat x, 1 min sin kuadrat x min sin kuadrat x begitu. Berarti nanti cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Itu loh asalnya. Makanya di situ rumus pendamping kedua itu, kalau cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x, maka nanti kalau ada cos AX begitu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A per 2x. Nah, sehingga nampak seperti tertulis pada rumus pendamping bagian kedua, yaitu asalnya. Ya, itu asal muasal dari rumus pendamping yang kedua adalah materi matematika minat pada pokok bahasan trigonometri. Ya, itu. Kemudian ini saya kembangkan sekarang. Saya kembangkan ini. Rumus pendamping yang kedua ini akan saya kembangkan. Itu kan ada cos AX sama dengan 1 min sin kuadrat A per 2X. Itu sebetulnya yang tertulis di layar sebelah kiri itu ya sama dengan ini yang saya tulis itu. Ya.
Maka dari sini dikembangkan. Berarti kalau ada cos X itu sama dengan 1 min sin kuadrat setengah X. Kalau A per 2. Kalau ini X itu sebenarnya di depannya ada 1, berarti setengah. Itu pengembangannya seperti itu. Nah, kemudian pengembangan berikutnya, kalau mempunyai cos 2X, nah ini sama dengan ini. Berarti sama dengan 1 min sin kuadrat X. Sorry, ini ada duanya. Tinggal, ini ada duanya. Ada duanya. Rumus pokoknya kan ada duanya. Ada duanya. Hampir ke threshold duanya. Berikutnya nanti kalau ada cos 4X itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 2X. Kalau nanti ada cos 8X gitu misalkan, berarti sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 4X kan gitu lah. Kalau dia A per 2. Kalau 8 per 2 itu 4. Berikutnya kalau ada cos 10X itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 5X. Dan seterusnya. Itu dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, ini bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan. Yang pertama ini, kalau ada 1 min cos X begitu. Ini pasti sama dengan 2 sin kuadrat dari setengah X. Nah, ini perlu penjelasan ini. Ini perlu penjelasan. Kalau ada 1 min cos X itu sama dengan 2 sin kuadrat X. Dari mana itu diperoleh? Ya. Nah, memperolehnya kan seperti ini. Ini sebetulnya ini pengembangan dari rumus pertama ini. Pengembangan dari rumus pertama ini. Nah, itu tertulis, rumus pertama itu tertulis. Rumus pertama itu kan tertulis cos X itu kan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah X kan gitu kan. Rumus yang pertama ini kan seperti itu. Nah, berarti kalau ini saya punya 1 min cos X begitu. 1 min cos X. Sementara cos X itu kan sama dengan ini. Nah, maka nanti 1 min cos X-nya diganti ini. Jadi 1 min 2 sin kuadrat setengah X seperti itu. Nah, ini cara memperolehnya. Nah, cara memperoleh seperti itu. Ya, ini kalau dijabarkan 1 min 1, ini min 1, ini plus 2 sin kuadrat setengah X gitu. Maka ini nanti sama dengan 1 min 1 habis 2 sin kuadrat setengah X. Nah, itulah pengembangannya. Jadi sebetulnya rumus baru itu bukan baru beneran. Rumus baru itu hasil manipulasi dari rumus yang sudah ada. Ya, disitulah namanya inovasi. Ya, inovasi. Jadi mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Ya, di matematika di sini perannya salah satunya ya seperti itu. Ya. Nah itu kenapa seperti ini? Nah, kenapa seperti itu? Nah, tetapi kalau ini nanti saya pasangkan gitu. Kalau cos
X min 1 nanti sama dengan jawabnya adalah min 2 sin kuadrat setengah X. Ya. Penjelasannya seperti apa? Ya. Penjelasannya sama. Ya, sama. Sama ini penjelasannya. Akan saya jelaskan. Kenapa kalau cos X min 1 sama dengan min 2 sin kuadrat setengah X. Gitu ya. Nah, itu cos X min 1. Nah, cos X tadi kan punya cos X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Berarti 1 min 2 sin kuadrat setengah X kan gitu kan. Untuk cos X. Kemudian min 1. Hilang. Berarti sama dengan min 2 sin kuadrat setengah X. Nah, itulah argumentasinya. Nah, hasil pengembangan. Dengan cara analog, nanti dikembangkan juga akan muncul lahir kalau yang kedua ini. Yang kedua nanti kalau ada cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Kalau menemukan 1 min cos 2x pasti sama dengan 2 sin kuadrat x. Nah, cara memperolehnya analog dengan mengolah yang kedua ini. Nah, analog itu. Kemudian dengan cara yang analog pula, kalau ada cos 2x min 1 sama dengan min 2 sin kuadrat x. Pasangannya seperti itu. Nah, pasangan seperti itu. Jadi dari pengembangan yang pertama lahir ini. Dari pengembangan yang kedua lahir ini. Nanti yang ketiga juga bisa dikembangkan. Kalau yang ketiga cos 4x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Berarti kalau menemukan 1 cos 4x sama dengan 2 sin kuadrat 2x. Berarti nanti ini kalau dibalik begitu cos 4x min 1 sama dengan min 2 sin kuadrat 2x gitu. Nah, seperti itu. Kalau nanti ingin dikembangkan lagi, yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat. Misalkan ada 1 min cos 8x. Nih. Maka nanti akan menjadi 2 sin kuadrat 4x. Lalu separuhnya. Nah ini kalau dibalik cos 8x min 1 sama dengan min 2 sin kuadrat 4x dan seterusnya. Saya tidak mungkin mengembangkan dari seluruh persoalan. Ya, tetapi cara mengembangkannya adalah analog seperti yang saya jelaskan ini. Terus kemudian soalnya seperti apa? Persoalannya seperti apa? Nanti dalam menyelesaikan menggunakan rumus pendukung yang kedua. Nah, ini rumus pendukung yang kedua. Sebetulnya ini itu bahasanya bukan limit fungsi trigonometri. Tetapi karena ini dibutuhkan untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri, maka saya jelaskan ulang pada saat ini. Sebetulnya ini sudah kalian peroleh di kelas 11 materi matematika minat bab trigonometri. Ya. Nah, ini hanya sekedar mengingatkan, yang lupa biar teringat, yang sudah ingat biar semakin ingat. Ya. Persoalannya seperti apa? Ya. Persoalannya seperti apa? Yang melibatkan
apa namanya rumus pendukung yang kedua itu. Nah, persoalannya seperti apa? Ya. Nah, persoalannya adalah soal nomor 7. Soal nomor 7. Soal nomor 7. Nah, saya perlihatkan soalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini contohnya. Contohnya. Soal nomor 7 UN tahun 2011 itu contoh persoalan yang diselesaikan dengan menggunakan rumus pendamping yang kedua yang barusan saya jelaskan ini. Ya. Nah, akan saya selesaikan. Ini soal nomor 7 tahun soal UN tahun 2011. Soalnya adalah limit gitu. Limit X mendekati 0 dari 1 min cos 2X per 2X sin 2X. Ini nanti sama dengan limit, limit X mendekati 0 begitu. Nah, ingat 1 min cos 2X. Nah, tadi sudah saya 1 min cos 2X ini sudah saya kembangkan, tinggal menggunakan 1 min cos 2X itu kan sama dengan 2 sin kuadrat X. Artinya 1 min cos 2X itu bisa diganti 2 sin kuadrat X. Jadi 1 min cos 2X ini 1 min cos 2X ini diganti dengan 2 sin kuadrat X. 2 sin kuadrat X hasil pengembangan tadi. Berarti 2 sin kuadrat X per 2X sin 2X. Nah, ya, itu asalnya. Itu asalnya. Kemudian saya lanjutkan. Di sini ada faktor sekutu. Ini faktor sekutu, ini faktor sekutu. Bisa disederhanakan, kan gitu kan. Berarti sama dengan, nanti sama dengan limit, begitu. Nah, limit X mendekati 0 dari sin X per begitu. Ini X, ini sin 2X gitu. Nah, sebetulnya apa itu? Ini sebetulnya itu kalau tidak ada tulis ada satunya begitu. Ini juga ada satunya, ini ada satunya. Kemudian dihitung limitnya, Ini tuh pasti limitnya 1/1, 1/1. Sementara ini limitnya adalah 1/2, 1/2. Sehingga hasilnya sama dengan setengah. Nah, itulah contoh persoalan dalam menyelesaikan melibatkan rumus pendamping yang kedua yang tadi sudah saya kembangkan seperti ini. Nah, itu contohnya. Nah, berikutnya lagi persoalan yang melibatkan rumus pendamping kedua. Ya, rumus pendamping kedua adalah soal nomor 8. Nah, nomor 8. Nah, ini soal UN tahun 2012. Nah, kalau dulu masih ada UN, ternyata dari tahun ke tahun soalnya hampir serupa gitu loh ya.
hampir serupa. Contohnya tadi 2011, kemudian 2012. Begitu juga soal SBMPTN. Kalau kalian sering utek-utek soal SBMPTN begitu, sebetulnya dari tahun ke tahun itu ada keserupaan, ya, ada keserupaan, menyerupai. Nah, saya akan contohkan yang kedua ini adalah yang soal UNAS tahun 2012. Nah, 2012 soal UN tahun 2012 ini. Soalnya adalah limit, nah, limit X mendekati 0 begitu dari cos 4X min 1 per X dikalikan tangen 2X. Nah, ini salah satu juga contoh dalam menyelesaikannya melibatkan rumus pendamping yang kedua tadi. Nah, rumus pendamping yang kedua tadi. Nah, ini ada cos 4X min 1. Cos 4X min 1. Nah, ingat, kalau ada 1 min cos 4X sama dengan 2 sin kuadrat X. Tadi sudah saya kembangkan. Berarti kalau cos 4X min 1 yang tulis merah ini menjadi min 2 sin kuadrat 2X. Berarti ini menjadi limit, begitu, limit X mendekati 0, itu cos 4X min 1. Cos 4X min 1 itu, enggak kelihatan. Ini. Cos 4X min 1 itu menjadi min 2 sin kuadrat 2X. Berarti itu menjadi min 2 sin kuadrat 2X. Min 2 sin kuadrat 2X. Begitu. Per X ditangkan tangan 2X. Gitu. Ya. Saya lanjutkan. Berarti ini sama dengan begitu. Sama dengan limit, begitu, limit X mendekati 0 min 2 dikalikan sin 2X, begitu, sin 2X, gitu, per ini dipasangkan dengan X, begitu, ini tangen 2X. Nah, menggunakan rumus ini, kalau sudah begitu, perhatikan di sini. Nah, menggunakan rumus yang utama, rumus bagian A itu. Contoh, ini adalah rumus sin, berarti rumus 1 ini dalam menyelesaikan. Kalau tidak tertulis ini, artinya kan 1. Nah, ini menggunakan ini itu menggunakan rumus 1. Nah, sin AX per BX. Nah, sementara ini menggunakan rumus yang kalau sin pertangan berarti rumus kelima. Nah, rumus kelima. Sehingga nanti diperoleh sama dengan di sini itu min 2, ini tuh 2/1 begitu. Ini tuh 2/2. Sehingga diperoleh adalah min 4. Jadi itu jawabnya adalah min 4. Soal nomor 8. Soal UN tahun 2012. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawabnya adalah min 4 yang E. Begitu, yang E. Nah, kemudian ada lagi soal apa namanya yang berkaitan dengan rumus pendamping kedua ini, yaitu soal nomor 1. Soal nomor 1. Soal nomor 1. Nah, mundur.
Soal nomor 1. Nah, seperti ini. Kalau kalian melihat, ya, seakan-akan soal nomor 1 itu tidak membutuhkan pendamping kedua, kan tidak memuat 1 min cos atau cos min 1. Rumus pendamping kedua itu cirinya kan memuat. Rumus pendamping kedua itu kalau soal itu memuat 1 min cos atau cos min 1. 1 min cos min 1. 1 min cos min 1. Kan gitu kan. Kalau kalian amati secara sepintas, soal nomor 1 itu seakan-akan tidak membutuhkan rumus pendamping yang kedua. Tetapi setelah direkayasa, dimanipulasi secara aljabar, ternyata nanti dalam menyelesaikan soal nomor 1 itu membutuhkan rumus pendamping yang kedua. Saya tulis, ini adalah soal UN tahun 2005. Dan soal seperti ini pernah dikeluarkan di soal SBMPTN, soal seperti ini. Itu seingat saya tangen, kalau itu kan sin 3x cos 2x. Seingat saya tangen bla bla bla, min tangen bla bla bla, cos bla bla bla, gitu ya. Nah, ini akan saya selesaikan karena ini merupakan contoh soal. Limit begitu, limit X mendekati 0 begitu, sin 3x min sin 3x cos 2x per begitu per 2x pangkat 3. Itu. Ini nanti akan sama dengan saya manipulasi aljabar begitu. X mendekati 0. Ini sifat distributif di sini. Nah, jadi kalau ada persoalan begini di SD dulu, kita diajari oleh guru di SD, kalau ada AB min AC, namanya punya faktor sekutu di sini. Sama-sama punya faktor sekutu. Maka ini bisa A, B, min C. Nah, itu namanya sifat distributif. Ya. Tetapi kalau punya A min AC begitu. Sebetulnya itu kan A kalikan 1 min A dikalikan C begitu. Maka ini sifat distributifnya A sama-sama punya faktor sekutu A berarti 1 min C. Nah, itu namanya punya faktor sekutu. Nah, begitu juga ini. Nah, ini sin 3x cos 3x itu kan sebetulnya sin 3x gitu dikali 1 min sin 3x dikalikan cos 2x. Yang atas saja yang mau saya bahas. Pembilangnya. Ini sama-sama punya faktor sekutu sin 3x namanya. Maka berlaku sifat distributif. Sifat distributif gimana? Berarti sin 3x dikalikan ini tinggal berarti 1 min cos 2x. Nah, makanya ini berubah jadi limit sin 3x dikalikan 1 min cos 2x begitu per yang atas ini menjadi yang atas yang kanan, argumentasinya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, itu argumentasinya. Nah, ini per 2x pangkat 3. Nah, ingat, baru sekarang nampak di sini. Nampak ini bahwa membuat 1 min cos 2x. Maka ini akan ekivalen dengan limit begitu X mendekati 0 sin 3x begitu. Sementara 1 min cos 2x, nah ingat
1 min cos 2x, 1 min cos 2x. Nah, ini. Rumus pendamping kedua. Hasil pengembangan dari rumus pendamping kedua. 1 min cos 2 itu sama dengan 2 sin kuadrat X. 2 sin kuadrat X. Maka ini diganti 1 min cos 2x itu diganti 2 sin kuadrat X. Ini. Berarti diganti dengan 2 dikalikan sin kuadrat X per 2 dikalikan X pangkat 3. Nah, ini ada faktor sekutu. Ada faktor 2 yang atas memuat faktor 2, yang bawah memuat faktor 2. Maka di situ bisa disederhanakan. Nah, kan itu kan. Yang terjadi nanti adalah jadinya limit begitu X mendekati 0 sin 3X begitu. Di situ jadikan sin X karena sin kuadrat, jadikan lagi sin X begitu. Yang bawah karena pangkat 3, ini X, ini X, ini X, gitu kan. Ingat kalau tidak ada apa-apanya hanya 1 di situ itu. Ini juga ada 1, ini ada 1, ini ada 1, ini ada 1. Nah, ini limitnya ada 3/1, limitnya ada 3/1, limitnya adalah 3/1. Nah, itu. Sehingga ini limitnya nanti sama dengan 3/1, nah, begitu, dikalikan 1/1, ini adalah 1/1, berarti sama dengan 3. Berarti jawabnya adalah yang E. Ya, itulah beberapa contoh persoalan limit. Dalam menyelesaikan perlu rumus pendamping yang kedua. Nah, berikutnya adalah saya berikan soal latihan. Dengan mengerjakan soal latihan ini nanti kalian akan lebih memahami konsep tentang limit fungsi trigonometri. Ya, soalnya yang mana gitu ya. Soalnya ada sebagai berikut. Nah, soal yang perlu kalian kerjakan. Nah, soal nomor 3. Nah, ini kalian kerjakan nanti soal nomor 3 ini. Silakan screenshot itu. Nah, nanti ini dikerjakan soal 3. Ya. Ini juga melibatkan rumus rumus pendamping yang kedua. Kemudian setelah soal nomor 3, soal nomor 6. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya tidak sampai selesai karena macet gitu ya. Sehingga pertemuan saya hentikan gitu kan. Nah, soal nomor 6. Soal nomor 6. Tuh. Kemudian setelah soal nomor 6 ada soal nomor 8. Nah, ini soal nomor 8. Ya. Setelah soal nomor 8, yang kalian kerjakan lagi adalah soal nomor 9. Soal nomor 9 ini. Setelah nomor 9, yang kalian kerjakan adalah soal nomor 13. Nah, ini. UN tahun 2015. Ini menggunakan rumus pendamping yang pertama. Dalam menyelesaikan soal ini menggunakan rumus pendamping yang pertama. Jadi rumus pokok 1 sama 6 tidak cukup untuk menyelesaikan ini.
perlu rumus pendamping. Nah, soal nomor 13. Setelah itu, soal nomor 14. Soal nomor 14. Kemudian setelah itu soal nomor 17. Merupakan soal UM-UGM. Nah, kalau kalian lihat itu tidak nampak gitu ya. Yang jelas tidak mungkin menggunakan rumus 1 sampai 6. Rumus pokok bagian A itu tidak mungkin. Itu pasti melibatkan rumus pendamping. Nah, ini bayangkan kalau menemukan soal seperti itu ketika kalian pas berhadapan tes SBMPTN yang sudah. Mungkin mikirnya waktunya sudah habis, ide untuk menyelesaikan belum ditemukan. Ya, itu silakan soal nomor 17. Setelah soal 17, soal nomor 20. Ini. Nah, soal UM-UGM tahun 2004. Nah, ini contohnya. Ya, saya tambahi, mungkin di antara kalian ingin melanjutkan ke STIS, ya. Ini ada soal STIS, soal nomor 21. Soal ujian masuk STIS, ya, itu yang perlu kalian kerjakan. Saya yakin kalau soal yang saya berikan ini, kalian kerjakan semua, maka nanti ketika kalian berhadapan dengan persoalan-persoalan limit, bukanlah suatu persoalan yang berarti ya. Karena konsep limit fungsi trigonometri sudah kalian kuasai. Ya, pertemuan ketiga ini saya akhiri sampai sekian. Semoga yang saya berikan bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.